itu kan bahasa-bahasa penjajah yang seolah-olah raja-raja dulu itu nggak bisa jadi panutan. Padahal negara bisa seperti ini, setiap raja itu bertanggung jawab dengan amanah yang diembannya masing-masing. Asal mula terjadinya tahun, gitu kan? Kan ada 4. Terus patokannya tahun itu apa, Pak? Awal dimulainya tahun itu, Pak Darno. Kenapa kok ada 4 tahun? Dan yang lebih tua justru malah tahun Cina, Pak Darno. Monggo Pak Darno bisa dijabarkan, Pak. Ini Mas In, ya, setiap negara itu mempunyai ketetapan masing-masing. Dan setiap negara itu, setiap pemerintah yang memegang kuasa di negara itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan raja-raja terdahulu yang diberitakan raja dahulu adalah raja otoriter, raja yang hanya mementingkan dirinya sendiri, raja yang tidak pernah memikirkan rakyatnya. Itu semua kan bohong. Itu kan bahasa-bahasa penjajah yang seolah-olah raja-raja dulu itu nggak bisa jadi panutan. Raja-raja yang dulu itu adalah yang dikedepankan adalah menumpuk istri banyak dan menumpuk harta yang banyak, kan begitu. Padahal negara bisa seperti ini baik dari tahun 0 katakan sampai tahun 2024. Setiap raja itu bertanggung jawab dengan amanah yang diembannya masing-masing. Nah dari situlah untuk supaya rakyatnya itu punya pedoman. Dan itu pun bukan keputusan dari raja. Kesepakatan bersama dari rakyat itulah untuk menentukan bahwa oh kalau begitu. Dan saya tidak yakin kok waktu ditentukan itu tahun 1 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah ditentukan tahun itu berarti tahun itu sudah ratusan. Sudah berjalan, Pak, ya? Sudah berjalan. Maka ada yang mengkirakan bahwa sebelum Masehi itu sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu mungkin benar adanya. Karena sebelum tahun ditentukan, ini dunia ini sudah berjalan lama kok. Nah, makanya raja-raja itu supaya rakyatnya tidak bingung untuk menentukan tahun, tanggal, bulan, dan hari. Makanya dari raja ini kesepakatan rakyat bersama membuatlah pedoman. Ya karena kalau dibilang ini tahun 1 kemarin sudah dunia ini sudah ada, maka bahkan di Jawa sendiri kan dimulai 400, nggak ada tahun 0, nggak ada, 450-an Jawa. Ya bukan meneruskan, Pak, begini, artinya kan kalau kita menentukan sekarang ini tahun 1, lah yang kemarin itu tahun berapa? 0. Kalau 0 kan berarti baru tahun 0 itu di adanya alam. Nah ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada kok. Oh, sudah sebelumnya. Sebelumnya sudah ada. Makanya ini sebenarnya hanya untuk pedoman. Lah kalau ditanyakan kenapa dari 4 tahun ini kok masing-masing kok nggak sama? Yaitu ketetapan pemerintah itu masing-masing. Jadi nggak bisa. Kenapa kok tahun itu nggak sama? Gitu. Nah pertanyaannya gini, ya kita yang paling gampang itu adalah belajar atau kita itu menganalisa dari tahun Hijriah. Hijriah itu kan waktu Nabi Muhammad lahir, itu kan nggak ada tahun itu dikatakan tahun berapa? Kan tahunnya tahun gajah. Belum berani menandai bahwa itu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Gitu. Setelah perjalanan Nabi Muhammad sampai wafat dikatakan 63 tahun dia hidup, lalu meninggal di usia 63. Pertanyaannya waktu meninggal itu tahun berapa? Kalau lahirnya tahun gajah, meninggalnya umur 63, berarti kan itu tahun 63. Nah sampai sekarang pertanyaannya apakah benar waktu
Nabi itu meninggal tahun 63. Kira-kira. Siapa yang berani menjelaskan sampai sekarang? Ya, ya, Pak. Berarti kan setelah perkembangan dari penemuan orang per orang, juga penemuan dari akalnya sendiri, maka setelah beberapa tahun yang lalu baru ada ketetapan bahwa sekarang sudah tahun sekian, kan gitu. Masalahnya kalau itu ditentukan tahun 1, sebelum tahun 1 ditentukan itu sudah ada tahun-tahun yang lalu, atau masa dunia ini sudah berjalan, kalau dihitung tahun 12 bulan ya. Kalau dihitung 365 hari. Waktu tahun ditentukan, dunia ini umurnya sudah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu kok. Jutaan hari yang lalu kok. Makanya kalau Jawa menetapkan sekarang tahun sekian, Masehi menetapkan sekarang tahun sekian. Lalu apa yang satu lagi? Hijriah. Ya, tahun sekian. Terus Cina ya. tahun sekian. Itu ketentuan dari negara itu masing-masing. Nah, karena kita itu orang Jawa, ya kita pakai aja hitungan atau tahun Jawa. dari Jawa itu. Tapi kan sekarang tidak. Kita sudah punya penanggalan, punya tahun, mempunyai hitungan bulan. Tapi kebanyakan orang itu juga banyak yang ngikuti hitungan tahun dari luar, dari Arab, dari Cina, dari Masehi itu Inggris atau Amerika. Kan itu lah. Dari situ sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya kita itu terjajah. Secara fisik tidak, tapi mental kita dijajah. Nggak terasa, Pak ya? Karena di mana ada kalender itu yang nampak besar itu hitungan Masehi. Lah, masalah yang saya tanyakan, Masehi itu lu tanggalan dari mana? Betul. Gitu loh. Makanya orang Jawa sendiri kalau diajak ngomong tentang hari ini Minggu Legi, ya, besok Senin Pahing, nggak mau. Tapi kalau ngomong sekarang Minggu ya Minggu, besok Senin, tanggal berapa? Yang ditanyakan itu. Nggak pernah ngitung Pahing, Legi, Pon, Wage, atau Kliwon. Yang diingat-ingat itu Ramadan, Pak. Lah memang itu yang sering diajarkan di sini kok. Ada harapan. Iya, ada harapan, betul, Pak. Kan itu yang diajarkan di sini, dipaksa-paksa kamu harus percaya itu. Begitu. Dan tentang hitunganmu, Allah itu hitungan kuno. Nah, kalau dikatakan kuno, coba toh selisihnya Jawa dengan hitungan Hijriah itu. Selisih berapa tahun? Berarti kan mau tidak mau itu sudah pandai orang sini. Orang sini sudah menemukan penanggalan, orang sana baru nyusul. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan orang sana itu malah niru orang sini. Ngeblak. Gitu loh. Bahkan sampai bahasa bulan saja banyak yang pakai bahasa sini, tapi perjalanannya mengikuti perjalanan orang sana. Contohnya, kalau di sana ada Ramadan. Betul. Ramadan tidak menerangkan tentang puasa. Ya. Cuma kebanyakan di bulan Ramadan orang-orang Arab itu melakukan Puasa. bukan puasa, Apa? Mas. Siam. Oh, siam. Atau soem. Ya. Nah, di sini belum ada kata-kata Ramadan. Di sini sudah mempunyai penanggalan bahwa itu di bulan Upawoso atau puasa. Dan orang sini belum sebelum ada agama. Di saat bulan puasa, orang sini itu sudah melakukan tidak makan dan tidak minum. Sebelum ada ajaran agama itu. Tapi setelah ada agama masuk, itulah seolah-olah kita itu menganut ajaran dari sana. Kalau bulan Ramadan, kita melakukan puasa bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah bulan Ramadan itu memang bulan ketentuan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum? Apakah itu ya dari angan-angan otak kita sendiri yang menentukan bahwa Ramadan adalah bulan untuk tidak makan dan tidak minum? Makanya mari kita tuh sadar, gitu loh. Bulan Rejab seperti ini, banyak orang yang mengatakan bahwa keutamaan bulan Rejab kalau mau berpuasa yang begini, yang begitu. Berani jamin orang yang ngomong begitu. Kalau orang-orang itu melakukan puasa di bulan ini dan tanggal
sekiannya ditentukan. Berani menjamin dan mendapatkan iming-iming yang dijanjikan itu kira-kira. Dan pertanyaannya, apakah ini bulan Rejab? Ini kan kesepakatan kita bersama menentukan, menandai bahwa ini bulan Rejab. Kan itu. Iya.